tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa syukrana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Amin. Alhamdulillah, Ibu hari ini bisa bertemu kembali. Mohon maaf ya, tadi terlambat banyak nih saya karena sedang mengkondisikan bayi. Terima kasih banyak atas doanya, luar biasa ya, sebuah keberuntungan untuk saya pribadi berada di dalam majelis bersama ibu-ibu ya. Dan ternyata memang apa ya, menjadi salah satu keuntungan kita ketika kita saling menjalin ukhuwah gitu ya. Ukhuwah yang selalu kita upayakan untuk kita bisa bersama-sama atas nama ikatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah yang kita sama-sama menjaga dalam takwa. Karena ternyata setiap kita pasti akan ada rasa empati yang tinggi terhadap satu dan lainnya gitu. Kalau seandainya kita melakukan sebuah kesalahan, maka ketika orang lain melihat dan gak nyaman, maka dia kemudian akan menyampaikan itu sebuah keberuntungan, karena bisa jadi kita nggak pernah tahu kesalahan kita, ya, tapi orang lain yang melihat, menilai dan segala macam. Kalau bagi saya itu keberuntungan. Atau misalnya kita sedang kesulitan dan kita sendiri sebenarnya nggak kepengen juga ya bikin orang lain kepikiran gitu kan, kita juga nggak kepengen juga nyusahin orang gitu. Tapi ketika kita ada dalam satu majelis ukhuwah, kita bangun ukhuwah atas nama fillah, maka kecintaan yang Allah tumbuhkan di hati kita, di hati saudara kita, tanpa kita mau, ternyata Allah menggerakkan tuh hatinya, sehingga kemudian dia berempati kepada kita, mendoakan dengan tulus. Misalnya kayak tadi yang saya dengar itu luar biasa bagi saya, mendoakan saudaranya gitu ya, kemudian memberikan support dan segala macam. Itu sesuatu yang sangat berharga, yang tidak ternilai. Itu karena sejatinya keberadaan kita ini nggak cuman kita dapatkan keuntungan ketika kita ketawa-ketawa bareng aja, tapi sebenarnya ada hal-hal lain yang itu juga sangat bernilai. Ditegur ketika salah gitu ya, kita mengingatkan ketika saudara kita salah, kita diberikan dukungan ketika kita susah, kita didoakan ketika kita dapat musibah dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari keuntungan-keuntungan yang luar biasa, yang bisa jadi nggak akan bisa kita dapatkan di di tempat nongkrong yang lainnya gitu ya kan. Hanya ikatan atau grup atau komunitas yang masing-masing berupaya untuk menjaga atas nama Allah dan menjaga dalam takwa, di situ hanya di situ kita bisa dapatkan semua keuntungan itu. Dan keuntungan itu akan kita rasakan sampai nanti hari kiamat, sampai nanti di yaumil akhir ya. Ketika misalnya kita melihat saudara kita, kok biasanya ngaji tiap Rabu, tiap Jumat, kok sekarang nggak ada sama kita di surga ya? Mana tuh orang? Nah, kita akan nyari tuh. Itu keuntungan yang juga sangat luar biasa. Maka eratkan ukhuwah kita, gitu ya. Akatkan kembali dalam diri masing-masing bahwa kita bergandengan tangan ada di majelis ini hanya atas nama Allah, untuk Allah, karena Allah, dan kita bersama-sama berjuang untuk bisa menjaga dalam takwa, gitu ya. Terima kasih banyak Ustaz Mus, teman-teman semua, ibu-ibu semua. Insya Allah doa kebaikan yang tadi disampaikan dibalas berkali-kali lipat dengan kebaikan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Agak-agak melo ya tadi doanya ya. Saya juga jadi ya, saya jadi kepengen ngebahas sesuatu yang melo juga, enggak sih ya. Janganlah gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, karena tadi ada satu doa tadi yang disampaikan Ustaz Mus ya. Ya Allah, jangan Engkau panggil kami di saat kami belum siap untuk bisa masuk ke surga. Itu luar biasa ya. Belum pantas untuk masuk surga. Iya. Sebenarnya siapa kita ya yang merasa diri kita pantas tuh kayaknya kita juga iya ya gitu. Kita pasti akan mikir-mikir gitu ya. Jadi kita punya Cell of Seven ya. Oh enggak. Iya apa Bu judulnya, ada yang tahu nggak sih? Jangan saya doang ini yang tahu.
Bu, diketawain saya. Ya Allah, saya nggak pernah nonton, nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu itu band. Jadi cuma denger teman-teman yang ngobrol-ngobrol gitu aja. Terus sok-sok biar kayak asik juga gitu loh sama teman-temanku. Saya bilang, oh itu ya Sailor On 7 ya. Wah, kata mereka bilang itu kayak Riana Sailor On 7 katanya. Udah kepalang tanggung malu ya Bu. Ya saya mah tetap pede aja. Nah iya kan Sailor On 7, Sailor On 7 ternyata. Maafkan kata saya, maafkan. Ya Allah, merasa mengkatroknya saya waktu itu. Ya. Tapi nggak apa-apa ya. Seberapa pantas tadi gara-gara itu dan saya nyebutin Sailor On 7 juga. Ya, jadi kita hari ini mau bahas tentang tadi ya, ngomongin gimana caranya kita berupaya aja deh gitu ya, pantas nggak pantas, apa kewajiban kita hanya berupaya maksimal. Kita mau bahas tentang surat Al-Hasyr ya. Kita awali dengan surat Al-Hasyr di ayat yang ke-18. Bisa jadi ayat ini udah pernah juga saya sampaikan tapi nggak tahu. Tapi saya husnudzon aja, ibu mungkin lupa ya. Husnudzonnya ibu lupa. Jadi biar nggak bosan. Ayat 18 ya. Surat Al-Hasyr ayat 18. Di situ Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri itu melihat, ngecek gitu ya, apa yang sudah dipersembahkan, apa yang sudah diupayakan, apa yang sudah dilakukan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha teliti. Ya, Allah itu maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Di ayat ini Bu, ya, di ayat ini Bu, ini ayat yang harusnya setiap hari Bu. Jadi apa ya, motivasi kita untuk muhasabah setiap hari. Kalau bisa sebelum tidur tuh Bu, baca lagi ayat ini, Al-Hasyr ayat 18. Tapi jangan cuma dibaca Bu, diamalkan sekalian. Kan itu perintahnya Allah, dicek coba apa yang sudah kamu lakukan untuk esok. Jadi sebelum tidur kita berangan-angan, bukan berangan-angan ya, kayak kita mikir gitu, muhasabah, refleksi, hari ini tuh udah ngapain aja ya. Apa ya amalan-amalan yang sudah saya lakukan hari ini, pekerjaan-pekerjaan hari ini, ucapan-ucapan hari ini, mana di antara itu semua yang kira-kira bisa jadi bekal untuk besok ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di sini Bu yang pernah melakukan ini atau bahkan jadi rutinitas gitu, suka mikir lagi hari ini dari pagi sampai mau tidur tadi sudah ngapain aja ya, tadi waktu di pengajian aku ngapain ya, misalnya tadi waktu belajar tadi aku sudah betul-betul fokus nggak ya dengerinnya, misalnya tadi pas lagi ngobrol sama teman-teman ada ucapan yang kira-kira nyakitin nggak ya, nah gitu, ada ucapan yang tadi bernilai positif nggak ya, ada sikap yang bikin gak nyaman orang lain gak ya? Ada gak Bu? Ada. Dan ternyata karena kita manusia sering lalai dan sering lupanya ya Bu, ternyata ini sangat penting dilakukan ya setiap hari sih kalau bisa. Biar apa? Biar kita tidak menganggap apa ya, kecil banyak hal. Biar kita nggak menganggap begitu aja apa yang sudah terjadi dalam seharian. Karena biasanya watak dasar kita tuh sering menyepelekan sih Bu, kadang-kadang. Saya pribadi juga kalau lagi nggak nyadar itu nganggap enteng.
bahkan untuk sesuatu yang besar atau bahkan sebuah kemaksiatan. Itu sering manusia menganggap itu kecil. Baru akan kita nyadar bahwa itu impactnya atau efeknya besar ketika kita merenung kayak tadi tuh. Wal tanzur ma qaddamat lihud. Kenapa Allah selalu suruh coba dicek deh, apa sih yang sudah kamu lakukan untuk besok, untuk hari esok itu apa aja? Karena kalau kita nggak punya kemampuan atau kesadaran diri untuk refleksi tadi Bu, untuk checking apa yang sudah kita lakukan, kita ucapkan, ya perbuatan kita dan sebagainya, itu nanti kita akan muncul nganggep biasa aja, nganggep nggak ada masalah, nganggep itu hal kecil dan lain sebagainya. Dan itu bahaya, gitu ya. Perempuan misalnya yang punya kebiasaan ngomelin suami dari pagi, suami mau kerja udah disangoni omelan. Itu kalau kita nggak merenung, tadi kenapa ya aku ngomel ya? Kalau aku ngomel kayak gitu, suamiku tadi tuh sebenarnya kayak apa ya dia ngerasanya? Kalau nggak renung gitu, kita anggap itu biasa Bu, bener nggak sih? Ya kan? Kita anggap itu hal kecil, padahal itu sesuatu yang besar. Ya, efeknya juga besar. Bercanda juga gitu. Bercanda nih sama teman, sama siapa gitu ya. Perlu loh Bu, kita merenungi tadi pas aku bercanda seheboh itu, ada nggak ya kira-kira kalimat atau candaan yang bikin nggak nyaman orang lain. Walaupun terlihatnya di luar teman yang kita ajak bercanda biasa-biasa aja atau ketawa-ketawa, tapi coba direnungi, mungkin nggak ya kalimat saya yang ini tuh menyakiti atau apa nah. Itu kalau nggak kita biasakan begitu, karena udah lewat aja Bu, udah kita anggapnya nggak apa-apa aja. Tapi belum tentu, bisa jadi yang kita ajak bercanda tuh ternyata dia merasa mungkin kayak baper, iya betul, mungkin tersinggung atau apa. Dan itu skill yang memang harus diasah sebenarnya, ya harus diasah, harus dilatih. Biar apa? Biar kita punya sense, biar kita punya kepekaan. Gitu. Kayak misalnya perilaku kita yang mungkin ini patut atau tidak. Hal yang boleh itu Bu, terkadang masih mesti harus kita pikirin, ini patut nggak ya dilakukan. Ibu tahu kepatutan Bu? Ya, kepatutan tahu nggak? Sebenarnya nggak apa-apa juga dikerjain itu loh, nggak apa-apa. Tapi ada kadang-kadang nggak patut untuk dilakukan, gitu. Kadang kita mesti mikir sampai ke sana. Nggak apa-apa juga sih ya tadi kayak gitu, tapi patut nggak ya, layak nggak ya, pantas nggak ya. Nah itu kadang sense itu tuh perlu diasah, ya perlu dibangun dalam diri kita, dan itu butuh effort memang dengan perenungan tadi. Wal tanzur ma qaddamat lihud, harus dicek, harus sering kita ini merenung apa aja yang sudah kita lakukan. Kenapa ya tadi? Karena Allah melihat, karena ternyata Bu, semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, itu semuanya akan kita bawa dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan parahnya lagi, tidak semua itu nanti hanya cukup kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Akan ada banyak hal, banyak ulah, banyak sikap, banyak perbuatan, banyak ucapan yang ternyata Allah akan balikkan ke kita, karena itu ada hubungannya dengan manusia lainnya, gitu. Jadi kalau urusannya memang hablum minallah, mungkin bisa aja cukup kita sama Allah di urusannya. Tapi ada juga nanti hal-hal yang ternyata Allah nggak bisa nentuin, nggak bisa mutusin saat itu, karena ini urusan ini itu kamu sama teman kamu loh yang di dunia, dan itu belum beres ketika di dunia. Nah, maka itu nanti akan mental Bu,
mau nggak mau harus kita pertanggungjawabkan dan harus diadili, ya harus menyertakan orang-orang yang tadi ada urusan dengan kita ketika di hari kiamat tadi, ketika urusannya ada di dunia. Jadi jangan pernah menganggap kecil apapun, ya. Jangan pernah menganggap remeh apapun, karena wallahu khabirun tadi, innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah itu Bu maha teliti banget. Nggak ada urusan kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu ya. Belum lagi kalau di surat Az-Zalzalah itu kan Allah sampaikan ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karena sekecil apapun bagi Allah, Allah berfirman, siapa yang mengerjakan perbuatan yang baik walau sekecil zarrah, zarrah itu biji atom, ada yang menyebutkan biji sawi, pasti Allah itu akan melihatnya. Apa ya? Ya hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, kelakuan-kelakuan yang mungkin kita anggap nggak ada masalah dan segala macam, itu harus sering-sering kita checking juga, ya kan? Kita refleksi gitu ya, kita renungkan, ya, karena semua itu tidak akan pernah dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Masuk untuk ketemu nanti dengan Allah itu Bu, fitnahnya banyak. Fase yang akan kita tempuh itu gak langsung ketemu dengan Allah. Kita akan menemukan yang pertama kali fase ketemu dengan Allah itu adalah fase kematian. Kata para ulama, kematian itu adalah pintu pertama menuju akhirat. Nah, dari pintu pertama ini itu sudah bisa menentukan seperti apa nanti kita ke depannya. Itu dari mulai pintu pertama. Apakah ini orang baik yang nantinya dia akan menjadi ahli surga, ataukah ini orang yang buruk, ahli maksiat yang nanti kemudian dia akan menjadi penduduk neraka. Itu sudah bisa dilihat dari pintu pertama yang namanya kematian. Bahkan kita sendiri bisa melihat nanti Bu. Maka sering-sering yang kita minta sama Allah, mahtim ajalana bi husnil khotimah. Ya Allah, apa akhirilah kehidupan kami dengan husnul khotimah. Karena setiap kita itu pasti tahu ya bagaimana nanti kita sesudahnya. Melalui apa Bu? Ya melalui malaikat yang menjemput kita. Kalau kita orang baik, kesananya akan baik, yang jemput malaikatnya juga baik. Kan gitu ya, disebutkan oleh Rasulullah, malaikatnya rupawan, enak dilihat mata, baunya wangi gitu ya. Dia bawa barisan rapi, kemudian mengucapkan salam untuk kita seperti yang surah Al-Fajr, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.